Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis dari itu presentasi. Sudah istirahat semua ya? Apakah ada yang tidak hadir? ada Siapa? Farel sama Umar dua ya, itu nggak masuk, event dua. Iya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan tekanan gas ya. Ya, tekanan gas kemarin dibagi menjadi dua. Kita review materi sebentar. Dibagi menjadi dua, yaitu ada pada ruangan terbuka dan pada ruangan tertutup. Kalau di ruangan terbuka, kemarin contohnya saat kita berada di suatu ketinggian ya. Nah, ketika kita berada di suatu ketinggian, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Kalau di tekanan gas di ruang tertutup, contohnya adalah pada tabung gas dan tabung oksigen. Ya. Terkait materi tekanan gas, paham semua ya? Ini kita akan belajar terkait dengan aplikasi tekanan zat. Ya. Pada yang pertama itu hukum Pascal pada pompa hidrolik, dan yang kedua pada aplikasi tekanan zat pada tumbuhan, hewan dan manusia. Ternyata tekanan itu juga dialami oleh tumbuhan, hewan dan juga manusia. Nah, nanti kita akan bahas. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat pompa hidrolik di tempat pencucian mobil atau motor? Nah, ya yang bisa naik itu ya. Kenapa toko itu bisa mengangkat mobil padahal mobilnya itu berat, bisa mengangkat motor padahal motornya itu berat? Karena untuk menjawab ini contohnya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita saksikan video berikut. Ya. Terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Dan sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Satuannya kalau luas meter persegi. Yang ini luas per meter. Kira-kira ya, kalau mobil itu kan berat ya. Misalnya 10.000 Newton. Nah, untuk bisa menggerakkan mobil, untuk bisa mengangkat mobil ini, kira-kira harus diberi daya berapa? Bisa dihitung ya? Berarti kan ini kita mencari apa? F1. F1. Jadi kalau rumusnya ini, maka dari F1-nya gimana? Dibagi sama bisa ya? Jadi tinggal dimasukkan saja nanti yang ini saya akan membacakan kalian sebuah KPD ya. Nanti dikerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Nanti setelah itu kalian berdiskusi dengan teman sebelumnya, teman kanannya atau kanan kirinya ya. Setelah itu diskusi nanti kalian bisa berkunjung ke kelompok sana atau kelompok orang, tapi jangan bergerombol ya. Boleh
hanya jangan lupa ininya dicoret. Ayo jangan lupa ininya dicoret. Ini dasar ini ya. Jawabannya ada yang berbeda apa ya? Jangan lupa sekarang menempelkan satuannya ya. Dia kan satu kawan meter persegi doret. Jangan lupa satuannya ya. Tangan buat menjawab soal nomor 2. Bagaimana air dapat naik dan dapat menjawab baik yang lebih tinggi dan berlaluan? Jawabannya ada. Rambut-rambut akan menyerap air dari tanah lalu air masuk ke dalam kemudian air akan melalui proses endotermis dan selanjutnya air masuk lagi ke jaringan silom yang berada di dalam ampas dan air akan bergerak menuju silom yang ada di batang daun. Mereka yang mau menanggapi jawaban dari Anelir. Jawabannya gimana? Benar ya? Ya. Nomor 3 sampai 5 ya. Presentasi kan ini rapi itu. Presentasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab nomor 3. Aplikasi keterangan pada pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Bagaimana peran dari nutrisi sintetis atau nutrisi pada tumbuhan? Jawabannya daun dalam saya yang memiliki konsentrasi gula tinggi tentu belum ke bagian tanaman lain yang setuju. Menurut saya memiliki konsentrasi gula rendah tentu belum. Kemudian dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh dan belum. Mengalirkan melalui apa? Kalau Ya. kalau silom tadi untuk mengangkut apa? Ada jawabannya yang berbeda dengan saya tekankan ya, untuk tumbuhan itu mengangkut air dengan pembuluh silom. Kalau
yang dari belakang ya. Sistem perikanan darah menggunakan prinsip tekanan yang diperlukan seluruh pembuluh darah sehingga memastikan ketiga dan berisi dapat didistribusikan ke seluruh tubuh Mana jawabannya Syah? Benar ya? Ya, kita tangan untuk Syifa. Kita ya mau presentasikan karbosida CO2 dalam manusia karena CO2 dalam satu lebih besar dari karbon dioksida dalam darah. CO2 dalam jaringan mengalami defusi ke dalam darah setelah melepaskan CO2 dan membawa CO2 dari jaringan ini darah mengalir ke jantung dan paru-paru. difusi tapi difusi ya. Kira-kira ada yang menanggapi jawabannya kita? Ya, nanti ya difusinya untuk bisa. Suaranya jelas ya? Ya, tadi aplikasi tekanan ada 5 ya. Ya. Pertama ada pompa hidrolik, yang kedua pengangkutan air pada tumbuhan, yang ketiga pengangkutan nutrisi pada tumbuhan, yang keempat tekanan darah manusia, dan yang kelima tekanan gas pada sistem pernapasan. Tadi pengangkutan air pada tumbuhan dilakukan oleh pembuluh tekanan silang. Oke. Ya, pembuluh silem ya. Yang ketiga pengangkutan nutrisi pada tumbuhan dilakukan oleh dan yang keempat tadi tekanan darah manusia itu memanfaatkan hukum apa tadi? Ya. Terakhir tekanan gas pada sistem manusia ya, tadi oksigen akan melalui alveolus ya. Nah, alveolus akan berikatan dengan ya darah ya, berkaitan dengan darah atau kapilere. Kan berkaitan dengan berikatan dengan darah ya, terus nanti diedarkan ke seluruh tubuh melalui jantung. Nah, terkait dengan hukum Pascal, apakah ada yang ditanyakan? Hukum Pascal itu menyatakan tekanan yang diberikan pada fluida kemarin apa? Fluida. Sama saya ya. Nah, fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke semua arah ya. Jadi tekanan yang diberikan pada gas atau air ya dalam ruang tertutup itu akan diteruskan secara merata ke semua arah seperti tadi ya, sehingga dia bisa mengangkat mobil yang berat. Rumus
X2, di mana X1-nya adalah gaya yang diberikan pada piston kecil ya. Gaya yang kecil, satuannya apa kalau gaya? Ya, yang kalau F2 gaya yang diberikan pada piston besar, satuannya juga Newton. Selanjutnya A1 luas menambah piston kecil meter persegi ya. Dan yang kedua yang terakhir A2 luas menambah piston besar itu satuannya meter persegi. Untuk aplikasi tekanan pada pengangkutan air pada tumbuhan ya, paham ya? Tadi air itu dapat naik melalui pembuluh silem karena ada 3 mekanisme utama ya. Yang pertama ada tekanan osmotik akar, yang kedua kapilaritas batang yang melibatkan sifat adhesi dan kohesi, dan yang terakhir transpirasi dan. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Selanjutnya untuk aplikasi tekanan pada pengangkutan nutrisi. Nah, pengangkutan nutrisi dilakukan oleh pembuluh flow ya. Nah, pada proses ini itu melibatkan perbedaan tekanan osmotik antara daun dan bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke tempat yang memiliki konsentrasi rendah. Jadi dari daun nanti diedarkan ke batang atau ke akar. Bisa ya? Terakhir ada tekanan darah manusia ya. Tekanan darah manusia ini merupakan hukum Pascal ya. Nah, sistem peredaran darah manusia ini karena darah yang dipompa oleh jantung itu menghasilkan tekanan yang disalurkan secara merata ke seluruh pembuluh darah. Nah, jadi dari jantung akan dipompa terus lewat ke pembuluh darah. Gitu ya. Terus terakhir pada sistem pernapasan manusia. Nah, ini proses difusi, bukan difusi tapi difusi ya. Proses difusi gas ini terjadi di alveolus paru-paru. Nah, oksigen akan berdifusi dari alveolus ke dalam kapiler darah dan dia akan berliwatan dengan darah. Karena adanya perbedaan konsentrasi parsial yang lebih tinggi di alveolus. Nah, sebaliknya karbon dioksida akan berdifusi dari darah ke alveolus karena konsentrasinya lebih tinggi di darah. Sehingga perbedaan tekanan ini memungkinkan pertukaran gas secara efisien selama proses pernafasan. Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan materi aplikasi tekanan zat? Paham semua ya? Kalau paham, saya minta kalian untuk mengerjakan kuis. Coba mari kita simpulkan pembelajaran pada terakhir ya kali ini. Nah, kita hari ini belajar apa? Aplikasi tekanan. Yang pertama tadi pada ya pompa hidrolik. Nah, selain pada pompa hidrolik, ternyata tekanan bisa aplikasikan pada tumbuhan, ada hewan dan manusia. Contohnya kalau pada tumbuhan tadi pada pengangkutan air dan nutrisi. Terus kalau pada manusia dan hewan pada tekanan darah dan proses difusi oksigen. Gitu. Untuk pertemuan kali ini ya. Karena habis ini bel ya. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini karena kalau di sana dia udah bagian semua. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.